Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada minggu pagi hari ini, kita masih melaksanakan ibadah secara online dan direncanakan pada minggu terakhir bulan Oktober di tanggal 25, kita akan melaksanakan ibadah secara onsite, maka jemaat tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan selama masa pandemik ini juga, jemaat dapat bergabung untuk melaksanakan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam 19.30 secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki hadirat Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah dengan bersaat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan 2, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepada kita sekalian, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sejahtera Sejahtera kita kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita aminkan dengan menyanyi Kidung Keesaan 2, bait yang ketiga. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 73 bait yang pertama. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah bagi kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi kita sekalian yang mengaku dosa dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Allah sendiri berkata dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru.
Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9b dan 10. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 73, bait yang ketiga. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sementara kita menyanyi dari Kidung Keesaan 470 bait yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu. Ajar kami menggunakan dengan baik yang ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan terlebih dahulu Kidung Keesaan 122 bait yang kedua, Di Hatiku Ya Yesus. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat.
berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang minggu lalu hingga sampai pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita atau duka cita yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu kepada kami baik dalam pekerjaan kami, sekolah kami, perkuliahan kami, atau setiap kegiatan yang boleh kami lakukan seminggu yang lalu hingga sampai pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami meluangkan waktu kami, pikiran dan hati kami untuk terfokus dan tertuju kepadamu. Kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca, mengerti, terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kita tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semenjak kita kembali beribadah secara online, saya menjadi sedikit lebih nganggur begitu. Karena namanya online, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama saya lakukan. Saya biasanya hanya setiap hari-hari di gereja aja, karena mau kemana-mana takut. Terus kalau mau kemana-mana juga tidak ada kendaraan juga. Jadi saya memilih untuk standby di gereja saja. Kalau ada sesuatu yang urgent seperti itu. Nah, untuk mengisi kekosongan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memiliki beberapa alternatif untuk saya lakukan biasanya setiap hari. Di gereja kan ada piano. Biasanya saya main piano. Jadi saya bangun pagi, terus sarapan, biasanya antara jam 9 sampai jam 12 itu, saya nggak tahu mau ngapain, pilihannya dua, antara baca buku atau main piano. Nah, biasanya dua hal itu saya lakukan bergantian. Misalnya hari ini saya main piano, besok saya baca buku, besoknya lagi saya main piano,
besoknya lagi saya baca buku. Nah terus antara jam 12 sampai jam 5 sore, itu saya biasanya makan siang dulu. Habis makan siang biasanya saya kosong tuh. Dari jam 2 sampai jam 5, saya memilih untuk main gitar, karena saya bawa gitar dari Bekasi. Saya main gitar di atas, di kamar saya di lantai 2. Begitu terus setiap hari selama kita berubah dari onsite ibadahnya menjadi online. Nah, kemudian saya bercerita dengan teman saya di Depok. Terus kami bercerita banyak. Terus kami bertukar cerita, "Iya, gua nih bingung nih. Lagi nganggur gini, enggak tahu mau ngapain." Nah, terus dia menyarankan, "Kak, gua ada akun Netflix. Kalau misalnya lu mau, nanti pakai aja akun gua." Kebetulan gua udah mulai kuliah, terus jadinya akunnya nggak kepake. Jadi daripada sayang, gua udah beli membernya dan nggak kepake, mendingan lu pakai aja. Nah jadi selama pandemi, saya mengisi atau menambah kegiatan saya dengan nonton serial di Netflix. Baru minggu lalu saya menyelesaikan salah satu drama Korea. Saya udah lama banget nggak nonton drama Korea. Terakhir itu saya nonton drama Korea itu pas kuliah. Drama Korea yang saya tonton kemarin itu adalah It's Okay Not to Be Okay. Ya, ada nih gambarnya. Nanti ada di gambar ya, di screen. Nah pemerannya itu Moon Gang Tae, Moon Sang Tae, dan Ko Moon Young. Nah ketiga pemeran ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu mereka tiga tokoh yang memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Moon Gang Tae itu orangnya dingin sekali. Moon Sang Tae itu kakaknya Moon Gang Tae dan dia mengidap autisme. Jadi dia harus diperlakukan lebih istimewa dari orang-orang pada umumnya. Dan Ko Moon Young itu adalah salah satu anak dari orang tua yang cukup terkenal pada masa itu. Nah jadi cerita ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu menceritakan tentang bagaimana ketiga tokoh ini mengalami perubahan sikap dan perilaku ketika mereka bertemu satu dengan yang lain. Jadi Moon Gang Tae, Moon Sang Tae, dan Ko Moon Young itu bertemu mereka bertiga. Terus mereka akhirnya berelasi, mereka akhirnya belajar satu dengan yang lain, sehingga akhirnya mereka berubah kepribadiannya, berubah sikapnya, berubah sifatnya, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah artinya ketika saya menonton drama ini, walaupun saya juga cukup seru gitu, karena ada keuuan gitu kalau anak zaman sekarang bicara gitu. Tetapi pelajaran yang menarik adalah perubahan sikap mereka. Mereka yang awalnya tiga orang yang sama sekali berbeda, sama sekali tidak ramah, sama sekali hanya mementingkan dirinya sendiri, mereka terbuka terhadap dunia luar. Mereka terbuka terhadap orang lain. Mereka berusaha belajar, mengerti, memahami, saling memahami satu dengan yang lain, sehingga akhirnya mereka merubah sikap mereka itu menjadi orang yang mau menerima orang lain, mau memahami orang lain, dan perubahan itu didorong dari kebersamaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu drakor ini menurut saya cukup recommended bagi orang-orang yang menganggur kayak saya. Kalau misalnya jemaat ada yang bekerja atau berkuliah online, sebaiknya jangan nonton ini, nanti ketagihan begitu ya. Nah tentu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang berubah, ketika kita berbicara tentang berganti sikap, berganti kepribadian, dari kepribadian yang A menjadi yang B, sikap yang tadinya begini jadi begitu, itu membutuhkan sebuah proses, itu membutuhkan sebuah pengenalan, dan yang paling penting itu membutuhkan sebuah kekuatan yang harus muncul tidak hanya dari diri kita sendiri, tetapi dari orang-orang di sekitar kita. Dan perubahan inilah jemaat yang dikasihi Tuhan juga dialami oleh jemaat Tesalonika yang menjadi fokus bacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus
dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Sebelum Paulus memasuki Athena, Paulus mampir terlebih dahulu di Tesalonika yang merupakan bagian dari Makedonia. Dalam penginjilannya ini, jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus mampir di jemaat Tesalonika itu hanya 3 hari Sabat. Itu dijelaskan di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-21, di mana sebelum Paulus masuk ke Athena, Paulus mampir di jemaat Tesalonika. Paulus menginjili jemaat Tesalonika di sana hanya selama 3 hari Sabat. Berarti hanya 3 minggu Paulus menginjili jemaat di Tesalonika. Sedikit latar belakang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tesalonika itu adalah kota pelabuhan. Sama seperti Korintus. Cuman kalau Korintus itu kan kota pelabuhan yang cukup besar pada saat itu. Tesalonika ini sedikit lebih kecil. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan konteks Indonesia, Korintus itu adalah Jakarta, Tesalonika itu adalah Surabaya. Jadi artinya sama-sama kota pelabuhan, sama-sama menjadi destinasi bagi para pedagang, bagi para suku bangsa, bagi para pemuka agama untuk memberitakan pengajarannya, untuk memberitakan sukunya, untuk membagikan dagangannya. Di situ jugalah Tesalonika berperan sebagai sebuah penggerak ekonomi bagi Makedonia. Walaupun tidak sebesar Korintus, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tesalonika ini cukup menjadi tempat berdagang yang baik, menjadi bagian yang baik bagi para pendatang. Mereka tidak ditanya dari suku mana, agamanya apa, budayanya apa, jual apa, tidak gitu. Yang datang ke Tesalonika datang saja, langsung menjajakan saja apa yang bisa dijajakan, baik itu keimanan, suku budayanya, dagangannya, dan semuanya diterima baik di kota Tesalonika. Dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bisa menggambarkan konteks sosial yang dialami oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Mereka jemaat yang kecil, tidak terlalu besar, di tengah konteks sosial yang beragam rupa, dengan berbagai suku di dalamnya, berbagai budaya di dalamnya, berbagai kepercayaan di dalamnya, berbagai dagangan di dalamnya. Dan mereka harus berdiri mandiri sebagai sebuah jemaat. Dan ketika Paulus datang ke sana, memberikan penginjilan kepada mereka, hanya 3 minggu, Paulus memperkenalkan tentang Injil, memperkenalkan tentang Kristus, memperkenalkan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dan ketika Paulus belum selesai, mereka harus diusir. Paulus harus diusir dari Tesalonika dan terpaksa pergi. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus datang memberikan, istilahnya itu adalah makanan baru bagi jemaat Tesalonika. Mereka sudah punya makanan sebelumnya, terkait penyembahan berhala yang mereka miliki, terkait budaya yang mereka miliki, terkait dagangan yang mereka miliki. Mereka sudah punya itu semuanya dalam konsep berpikir mereka. Dan ketika Paulus datang ke sana, Paulus memberikan makanan baru secara rohani, memberikan penginjilan kepada jemaat di Tesalonika, memberikan konsep keselamatan di dalam Kristus kepada jemaat di Tesalonika, dan hanya 3 minggu saja Paulus memberikan makanan itu. Kemudian Paulus pergi. Dan kemudian makanan itu, pengertian itu, penginjilan itu harus diolah sendiri, harus dimengerti sendiri, harus dinalar sendiri oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Jadi ketika Paulus pergi, sebenarnya ada 3 pilihan bagi jemaat di Tesalonika, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pilihan pertama adalah jemaat Tesalonika tetap mengikuti apa yang Paulus beritakan, mengikuti apa yang Paulus injilkan kepada mereka, apa yang Paulus ajarkan kepada mereka, dan mereka hidupi sebagai gaya hidup yang baru. Pilihan keduanya adalah mereka bisa mencampurkan ajaran yang Paulus berikan kepada mereka dengan ajaran mereka yang lama yang mereka miliki. Itu adalah pembahasan kita di minggu lalu tentang menolak sinkritisme, di mana kita mencampurkan berbagai agama budaya menjadi satu bagian untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu pilihan keduanya. Pilihan ketiga bagi jemaat di Tesalonika adalah mereka bisa saja memilih untuk meninggalkan
sama sekali apa yang Paulus beritakan, apa yang Paulus bawa, apa yang Paulus tawarkan tentang Kristus, tentang Injil, dan tentang keselamatan yang bisa dinikmati oleh jemaat di Tesalonika. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari 3 pilihan ini, dan ketika kita melihat di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, kita bisa memahami bahwa dari 3 pilihan itu jemaat Tesalonika memilih pilihan yang pertama, di mana mereka tetap menerima penginjilan Paulus sebagai penginjilan baru bagi mereka, sebagai ajaran baru bagi mereka, dan mereka memproses pengajaran itu, mereka memproses penginjilan itu, mereka mempelajari hal itu sendiri sebagai sebuah jemaat. Ada 3 hal jemaat yang dikasihi Tuhan setelah mereka menerima penginjilan dari Paulus. Ada 3 hal penting dalam bacaan kita yang menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika benar-benar menerima, benar-benar mempelajari, benar-benar berusaha mengerti penginjilan yang Paulus bawa kepada mereka. Kalau misalnya kita perhatikan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bagian pertama yang mempertunjukkan jemaat Tesalonika mempertahankan pengajaran Paulus adalah mereka mengerti bagaimana kasih, bagaimana iman, bagaimana pengharapan dalam kehidupan mereka harus mereka hidupi, terlebih lagi harus mereka tunjukkan sebagai buah pengajaran di hadapan Allah dan Bapa kita. Artinya dalam konteks sosial budaya jemaat yang dikasihi Tuhan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, hiruk pikuk sebagai kota pelabuhan, kota yang sangat ramai, sangat sibuk, kota perdagangan, mereka bisa mempertahankan iman, kasih, dan pengharapan, dan mereka menghidupinya sebagai sebuah gaya hidup baru yang dihidupi oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Bagian yang kedua jemaat yang dikasihi Tuhan yang mempertunjukkan bagaimana jemaat di Tesalonika menerima penginjilan yang Paulus berikan ada di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang kamu terima mengenai firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulangi, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa jemaat di Tesalonika itu adalah segelintir orang atau sekelompok orang kecil yang hidup di tengah kota pelabuhan, kota perdagangan, di mana keimanan mereka, kepercayaan mereka tentu diuji dengan berbagai tantangan dari orang Yahudi, dari orang-orang di sekitar mereka yang menyembah berhala, dari orang-orang di sekitar mereka yang membawa suku dan budaya mereka, ajaran mereka, terlebih lagi Makedonia yang adalah jajahan dari Romawi yang mengharuskan jajahan itu harus menyembah kaisar. Di situ memperlihatkan betapa konteks sosial itu dapat mempengaruhi dan terlebih lagi dapat membawa jemaat Tesalonika kepada penindasan. Dan di ayat yang ke-6 dijelaskan di sana, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Artinya bagian yang kedua yang menandakan jemaat Tesalonika menerima penginjilan Paulus adalah dalam kondisi tertindasnya mereka dengan lingkungan sosial yang mereka hidupi, dengan lingkungan sosial yang mereka alami, mereka tetap bertahan. Mereka tetap menerima firman yang Paulus taburkan kepada mereka, dan mereka memprosesnya sebagai sebuah pelajaran hidup, sebagai sebuah bentuk keimanan kepada Tuhan. Dan mereka menerimanya itu dengan sukacita, tidak dengan pilih-pilih, tidak dengan hal-hal yang ada pamrihnya, tetapi jemaat Tesalonika menerima itu dengan sukacita. Dan yang ketiga kita bisa lihat di ayat yang ke-9 dijelaskan di sana, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berhala pada zaman itu tentu menjadi sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan orang Kristen. Ketika mereka sebelum menerima penginjilan, sebelum menerima firman Tuhan, sebelum menerima keselamatan, tentu mereka menyembah berhala, menyembah patung, atau memiliki keimanan yang lain. Mereka menyembah hal-hal yang terlihat, bisa itu dewa-dewa, dewi-dewi kalau orang Yunani, bisa itu anak lembu kalau misalnya bacaan kita minggu lalu, bisa apapun. Dan ketika mereka menerima penginjilan jemaat yang dikasihi Tuhan dari Paulus, mereka berbalik. Artinya mereka memproses semuanya itu, dan mereka melihat hal itu adalah salah, dan mereka mengingat pengajaran yang Paulus berikan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka berbalik, meninggalkan kebiasaan mereka yang lama, meninggalkan penyembahan berhala mereka, dan berubah menjadi pribadi, menjadi orang yang sepenuhnya, setulusnya menyembah Kristus dan menaati firman-Nya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat ini diberikan kepada Paulus kepada jemaat di Tesalonika 6 bulan pasca Paulus meninggalkan jemaat itu. Artinya ketika Paulus mendatangi mereka, menginjili mereka selama 3 minggu, kemudian diusir dan Paulus pergi, 6 bulan kemudian, jadi ada range waktu antara 3 minggu pengajaran Paulus, yaitu 6 bulan ketika Paulus harus meninggalkan mereka sendiri. Kemudian Paulus mengutus Timotius untuk melihat kondisi jemaat itu. Dan kemudian tertulislah 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 10 yang menggambarkan bagaimana proses perubahan jemaat di Tesalonika sebelum menerima penginjilan Paulus dan sesudah menerima penginjilan Paulus. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu singkat pengenalan mereka akan Kristus, dalam waktu singkat pemahaman mereka akan keselamatan di dalam Kristus, mereka harus ditinggal oleh Paulus, harus ditinggal oleh orang yang seharusnya semakin memperdalam keimanan mereka, semakin memperjelas kenapa mereka harus menyembah kepada Kristus. Selama 6 bulan mereka memproses sendiri, tidak dibantu oleh siapa-siapa, memproses sendiri penginjilan yang Paulus berikan kepada mereka. Mereka belajar masing-masing. Sebagai sebuah komunitas mereka belajar. Mereka berusaha mengerti. Mereka berusaha memahami apa sih yang Paulus berikan itu. Jenisnya apa sih? Dan tentu pertanyaannya, alasannya apa sih? Kenapa kami harus berubah mengikuti apa yang Paulus beritakan kepada mereka? Dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu pada akhirnya perubahan adalah sebuah hal yang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perubahan itu butuh proses, dan tanpa proses perubahan itu tidak akan bisa kita alami, tidak akan bisa kita rasakan. Secara pribadi pun ketika kita berusaha untuk berubah dari sikap A menjadi sikap B itu sangat sulit sekali. Saya waktu dulu di sekolah teologi di Yogyakarta, itu saya praktek khotbah begitu. Terus kritik yang paling tajam kepada saya itu adalah katanya saya kalau ngomong itu sangat cepat sekali, nyerocos saja gitu. Dan ketika saya mendengarkan rekaman khotbah saya merasa saya masih nyerocos aja gitu. Padahal saya lulus udah tahun 18, ini tahun 20, artinya ada 2 tahun harusnya untuk saya berubah. Tetapi saya menyadari bahwa ternyata tidak mudah berubah jadi dari orang yang ngomongnya nyerocos aja gitu, jadi orang yang ngomongnya pelan gitu. Ternyata sulit sekali gitu. Dan tentu kita dalam kehidupan kita dengan sikap-sikap diri kita maupun kita di tengah komunitas kita, baik di gereja maupun di luar gereja, tentu berubah itu membutuhkan
perjuangan, membutuhkan sebuah hal yang harus kita pahami, harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertanyaannya adalah, tema kita pada hari ini kan menolak berhala. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya jemaat di Tesalonika itu akhirnya berhasil menolak penyembahan berhala yang sudah sangat lama mereka hidupi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya jemaat di Tesalonika berubah dari orang yang mungkin sangat dekat dengan hal-hal yang dosa, sangat dekat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendengar pengajaran singkat dari Paulus, kemudian mereka berubah menjadi orang yang menjauhi berhala, menjadi orang yang menjauhi hal-hal berdosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya mereka melakukan itu semuanya? Jawabannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu ada dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu di ayat yang ke-6. Iman, kasih, dan pengharapan. 3 hal ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sebuah pengingat, yang menjadi sebuah kekuatan bagi jemaat di Tesalonika untuk berbalik, untuk berubah, untuk berpaling dari pribadi yang sebelumnya menyembah berhala, dari pribadi yang sebelumnya berdosa, dari pribadi yang sebelumnya tidak mengenal apa itu bertuhan, apa itu keselamatan, apa itu kasih, apa itu iman, apa itu pengharapan. Mereka berbalik dari semuanya itu karena mereka mendengarkan dengan baik apa yang Paulus sampaikan. Mereka memproses dengan baik selama 6 bulan secara mandiri sebagai sebuah komunitas jemaat, sehingga akhirnya menghasilkan pengertian tentang iman yang harus mereka hidupi dalam kehidupan mereka di tengah situasi sosial jemaat di Tesalonika. Mereka harus menerapkan kasih terhadap para penindas yang menindas mereka di Tesalonika, dan mereka tetap menerapkan pengharapan bahwa apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya, apa yang mereka lakukan, penyembahan terhadap Kristus itu akan menjadi sebuah keselamatan yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti drama Korea yang tadi di awal saya sebutkan, atau dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, tentu kita sepakat bahwa berubah, menolak sesuatu, itu membutuhkan sebuah pengenalan, itu membutuhkan sebuah pengertian, itu membutuhkan sebuah pemahaman di dalam diri kita masing-masing, di dalam setiap pribadi kita. Sebelum kita berubah terhadap sesuatu yang diberitahukan kepada kita, tentu kita bertanya dalam diri kita, untungnya apa sih? Baiknya apa? Nilai positifnya apa ketika saya berubah dari diri saya yang sekarang menjadi diri saya yang akan datang, yang orang-orang sarankan kepada saya. Begitu juga 3 tokoh dalam drama Korea yang saya tonton. Begitu juga jemaat Tesalonika yang dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika mereka berubah, mereka tidak lantas langsung berubah. Mereka butuh proses, mereka butuh pengenalan, mereka butuh kekuatan sebagai 3 orang dalam kebersamaan, sebagai sebuah jemaat dalam komunitas di Tesalonika. Hal itulah yang membuat mereka akhirnya menyadari dan mampu berubah, meninggalkan kehidupan mereka yang lama kepada kehidupan mereka yang baru, atau dalam konteks Tesalonika, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Proses inilah jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah tahu dalam kehidupan kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Kita sudah mengenal Kristus sejak kita bayi. Sejak sekolah minggu kita dibawa ke gereja ini, beribadah, sekolah minggu, pemuda, menikah nanti pelpri, PW, nanti sudah tua lansia. Setiap minggu kita beribadah minggu di tempat ini sebelum pandemi. Di rumah pun kita mungkin setiap malam berdoa bersama keluarga kita masing-masing.
Atau setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita, kita berkumpul berdoa bersama keluarga kita masing-masing? Tentu dengan setiap kebiasaan yang kita lakukan, dengan pengenalan kita yang jauh lebih lama tentang Kristus dan ajarannya, kita sudah tahu apa itu iman, apa itu kasih, apa itu pengharapan. Kita sudah tahu. Sejak kecil kita diajarkan 3 hal itu. Kita sudah tahu 3 hal itu. Pertanyaannya adalah kenapa kita dalam kehidupan kita sekarang ini sangat sulit menerapkan 3 hal itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bicara tema kita menolak berhala, zaman sekarang berhala itu apa sih? Kemarin saya diskusi dengan salah satu pemuda kita dan dia bilang, berhala itu apa sih? Saya tanya. Uang bang, katanya. Pekerjaan bang, jabatan. Kalau misalnya dalam situasi pandemi ini, mungkin ketika kita harus mengasihi sesama kita yang lebih susah dari kita memilih tidak mengasihi mereka karena kita merasa keluarga kita harus terlebih dahulu diselamatkan bang. Jadi dewasa ini jemaat yang dikasihi Tuhan, konsep berhala itu menjadi luas gitu. Ketika zaman Tesalonika hanya patung, dewa-dewi, benda-benda asing gitu. Zaman kita sekarang uang, pekerjaan, jabatan, bahkan keluarga kita di tengah pandemi pun bisa jadi berhala untuk menjadikan kita beralasan bahwa tidak harus mengasihi mereka yang terdampak pandemi karena kita harus terlebih dahulu mengasihi keluarga kita. Nah tentu dari hal ini jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita butuhkan untuk berubah? Sebenarnya kita sudah punya. Kita sudah punya iman, kita sudah punya kasih, kita sudah punya pengharapan. Tinggal kitanya mau enggak menjadikan 3 hal itu kekuatan dalam diri kita untuk berubah. Kita sudah mengenal Kristus dan ajarannya. Kita sudah menikmati kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus dengan mati di kayu salib bagi kita. Kita sudah mengalami itu semuanya, kita sudah mengetahui itu semuanya. Dan sudah seharusnya kita menjadi pribadi, menjadi murid Kristus yang berbeda dari dunia ini. Menolak berhala, menolak hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Bicara perubahan jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu dimulai dari pengenalan kita akan Kristus. Kita sudah kenal, kita sudah tahu kekuatan untuk kita berubah, iman, kasih, pengharapan, kita sudah tahu. Kita tinggal melakukannya aja dalam kehidupan kita. Ada satu lagu untuk menutup perenungan kita, bagaimana ketika kita sudah benar-benar mengenal Kristus, bagaimana kita sudah benar-benar ketika kita sudah mengaku benar-benar mengenal Kristus, mengenal ajarannya, mengenal kasihnya, dan menerapkan ajarannya kepada sesama kita. Ada sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 239. Saya minta tolong kepada Kak Ina dan Kak Christine membantu saya karena suara saya jelek, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita nyanyikan bersama lagu ini untuk mengingatkan kita bahwa kita harusnya bisa berubah. Karena sejak awal kita dilahirkan, kita sudah mengenal Kristus. Kristus itu sudah kita pelajari dalam kehidupan kita, sudah kita pahami dalam kehidupan kita. Dan mari dengan kita menyanyikan lagu ini, pelengkap Kidung Jemaat 239, kita taruh tangan kita di dada kita menyanyikan lagu ini dengan baik, sehingga akhirnya mengingatkan kita bahwa perubahan itu bisa kita alami jika kita benar-benar mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Ayo Kak Christine, Kak Ina. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku.
Kita akan berubah ketika Yesus benar-benar ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan marilah kita mulai mengundang Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga dengan demikian kita bisa menolak berhala dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kita. Selamat berubah, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 484. Bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa ketika kami berusaha menolak setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami harus memperjuangkan hal itu, dan ketika kami harus memperjuangkan hal itu, kami harus memperjuangkannya di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan berlandaskan terhadap apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kepadamu, berdoa secara khusus untuk Sinode GKO dan para pelayannya Tuhan, baik pendeta, majelis, pengurus komisi. Berkati majelis Sinode dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pimpinan, sebagai pusat, sebagai pemegang otoritas tertinggi di Sinode. Biarlah mereka Engkau memberikan hikmat, bijaksana untuk memimpin setiap kami, anggota-anggota yang terlibat atau tergabung dalam bagian dari Sinode GKO. Biarlah mereka bisa menjadi contoh dan panutan yang baik bagi kami. Biarlah mereka bisa hadir dalam setiap pergumulan dan sukacita yang kami rasakan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, baik para pendeta maupun majelis, pengurus komisi. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai pelayanan mereka, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan biarlah ketika mereka memberi diri menjadi pelayan-Mu, baik sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus komisi, biarlah Engkau senantiasa menambahkan berkat-berkat yang melimpah kepada para pelayan-Mu yang tergabung di lingkungan Sinode GKO. Bapak, kami hendak berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kau memberkati dari presiden sampai tingkat RT RW, biarlah mereka bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa dapat merasakan kasih dan berkat-Mu melalui para pemerintah dan pimpinan kami. Biarlah setiap kebijakan yang mereka keluarkan bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kami, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Secara khusus Tuhan, usaha mereka untuk senantiasa menemukan antivirus untuk COVID-19. Tuhan, sudah 7 bulan, jalan 8 bulan Tuhan, virus COVID-19 mengganggu tatanan kehidupan kami, mengganggu setiap sendi dan lini, baik ekonomi, pendidikan, keagamaan, bahkan relasi sosial kami Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika usaha pemerintah untuk menemukan vaksin, menemukan antivirus untuk COVID-19, biarlah usaha mereka itu tidak sia-sia. Kau yang ikut campur tangan Tuhan untuk membantu pemerintah dan setiap elemen yang terlibat, sehingga akhirnya vaksin dan antivirus itu bisa ditemukan dan bisa dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap
komisi di lingkungan GKU Tangerang, BPPJ dan Koster. Biarlah Engkau memberkati setiap pengurus komisi, kerelaan mereka Tuhan untuk menjadi pengurus komisi, untuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga mereka untuk mengurus komisi di gerejamu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biarlah mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai pengurus komisi dan bisa memberikan ide-ide baru, ide-ide yang menakjubkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa juga secara khusus untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Indah Sriatun beserta keluarga. Biarlah Engkau memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Ibu Pendeta bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi penggerak yang baik bagi setiap lini pelayanan di gerejamu di tempat ini. Kau memberkati suami, Bapak Siagian, dan kedua anak kekasih, Gabriel dan Olive. Kau yang memberkati kedua anak kekasih Tuhan dalam perkuliahan dan dalam sekolahnya. Kau yang memberkati masa depannya. Kau yang senantiasa menyertai pendidikan mereka. Dan pada akhirnya Engkau yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan kehidupan kedua anak kekasih, Gabriel dan Olive. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak sekolah yang sampai saat ini masih harus online. Mungkin sudah beradaptasi Tuhan, mungkin ada tatanan-tatanan baru yang harus mereka alami dan rasakan. Tapi biarlah Tuhan, semuanya itu tidak mengurangi semangat dan niat mereka untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan masa depan yang baik, yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap anak-anak kekasih kami yang dalam masa-masa pendidikan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat, para duda, janda, dan lansia Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kau yang senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka di tengah pergumulan mereka, kesendirian mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa tua mereka Tuhan, Kau yang senantiasa hadir, menghibur, menemani, menyertai. Dan biarlah mereka tetap ingat bahwa mereka punya Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun dalam sukacita di minggu ini. Berdoa untuk Saudari Kezia Oktaviani Utomo, anak Joshua Nathanael Prihandono, Bapak Yafet Permana Cipto, dan Ibu Tamarince Purba. Biarlah Tuhan di tengah pertambahan 1 tahun usia mereka, keempat saudara kekasih kami ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang memberikan berkat damai sejahtera sukacita. Kau sudah menyertai kehidupan mereka di 1 tahun yang lalu. 1 tahun ke depan tidak ada yang tahu Tuhan, tapi kami akan percaya berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu tetap pada mereka, tetap menyertai mereka, dan tetap senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang masih berjuang dalam proses pemulihan dari sakit mereka. Berdoa untuk Bapak Thomas Supratno, Saudari Filistiani Silitonga, Bapak Poltak Tambunan, Bapak Penatua Ujianto, Nyonya B. Sutilah, Pendeta Emeritus Bob Siahaya, dan Pendeta Ika Carolina yang dinyatakan positif COVID. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, secara khusus Bapak Pendeta Emeritus Bob Siahaya dan Pendeta Ika Carolina. Pak Bob dalam perawatannya, cuci darahnya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa berkati. Usahanya biarlah tidak ada yang mustahil dan sia-sia bagi-Mu Tuhan, ketika hamba-Mu, pelayan-Mu berserah diri ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya kesembuhan pasti akan didapatkan oleh Bapak Pendeta Emeritus Bob Siahaya. Ibu Pendeta Ika Carolina Tuhan, dalam kabar positif COVID-nya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa juga menyertai proses perawatannya selama 2 minggu karantina. Biarlah Tuhan 2 minggu itu bisa mengembalikan kondisi fisiknya, sehingga akhirnya ketika nanti 2 minggu yang akan datang dia dites lagi, hasilnya negatif, dan dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak, kami menyerahkan dalam minggu ini ketiga keluarga yang kami kasihi, keluarga Bapak Wikono Ponco Utomo dengan istri Ibu Nova Susanti dan anak kekasih Adelia Putri dan Kesia, keluarga Bapak Yohan Akurs Egetan dengan istri Ibu Novia Siahaan dan anak Yosua Nathanael Egetan, dan keluarga Nyonya Yulia Riana Letemia dengan anak kekasih Princess Yohan. Biarlah Engkau yang memberkati ketiga keluarga kekasih ini Tuhan dalam pekerjaan, kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka senantiasa bisa Engkau berikan berkat, damai sejahtera, sukacita. Biarlah sepanjang perjalanan kehidupan mereka tidak berpaling daripada-Mu.
dan berkat-berkat Engkau tetap menyertai perjalanan kehidupan ketiga keluarga kekasih kami. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk pos pelayanan Sinode GKO yang sudah dibuka di Kupang, Bali, dan menyusul di Belora. Puji nama Tuhan, ketika Engkau mempercayakan Sinode kembali melebarkan sayapnya, dan biarlah tidak henti-hentinya Tuhan Sinode terus melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia, menjadi perpanjangan tangan pemberitaan Injil yang berasal daripadamu. Dan biarlah Sinode bisa mengelola dengan baik, dan biarlah gereja-gereja itu juga bisa semakin menyadari dan merasakan kecintaannya bergabung dengan Sinode GKO dalam persekutuan di lingkungan Sinode GKO. Tuhan, berkatilah senantiasa pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ada banyak Tuhan yang mungkin kami harapkan, ada banyak Tuhan yang mungkin saat ini kami sedang gumulkan, ada banyak Tuhan yang mungkin saat ini sedang kami sukacitakan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan itu semuanya menjadi pengingat bagi kami bahwa semuanya itu adalah berasal daripadamu, dan biarlah kami senantiasa tetap tidak meninggalkan Engkau dan tetap menjalin persekutuan yang indah dan intim dengan Engkau. Demikianlah seluruh doa syafaat kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita memujikan Kidung Keesahan 502, bait yang pertama, setialah, jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menarik kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesahan 502, bait yang ketiga.